Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kuliah topik khusus akan membahas tentang karbon nanotube, karakteristik dan aplikasinya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kuliah, tolong ambil catatan dan nanti ada pertanyaan di akhir kuliah. Ini outline tentang materinya. Yang pertama adalah pendahuluan karbon nanotube, sejarah karbon nanotube, karakteristik karbon nanotube, produksi karbon nanotube, yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Apa itu karbon nanotube? Ya, jika kita lihat dari gambar di sini, karbon nanotube itu struktur karbon yang berbentuk silinder. Bentuknya silinder atau tube dan memiliki diameter berorden nano. Jadi diameter dari silinder ini atau tube ini berorden nano. Bisa kita lihat di sini tulisan 3 nanometer. Nah, dari situ definisi karbon nanotube menjadi karbon nanotube adalah struktur karbon yang berbentuk silinder atau tube dengan diameter berorde nanometer. Ada beberapa jenis karbon nanotube. Yang paling terkenal dua ini. Yang pertama single wall karbon nanotube atau SWNT. Yang kedua multi wall karbon nanotube. Single wall dari kata-katanya dia hanya satu wall atau hanya satu lembar. Sedangkan multi wall karbon nanotube dia terdiri dari banyak lembar. Ini contoh A, B, C. B di sini single wall, dia hanya satu lembaran karbonnya, sedangkan A dan C itu multi wall karena terdiri dari banyak lembar karbon nanotube. Nah, berikut gambar yang lebih jelas. Yang A itu yang multi wall, dia terdiri dari 5 graphitic sheet. Jadi karbon nanotube itu sebenarnya adalah lembaran grafit yang tergurung seperti tube atau silinder. Nah, ini diameter dari 5 graphitic sheet ini atau 5 lembar grafit ini sebesar 6,7 nanometer. Jadi ordernya tetap masih dalam nanometer walaupun dia multi wall. Ya, yang B ini dia memiliki diameter luarnya 5,5 nanometer sedangkan diameter dalamnya 3 nanometer. Kemudian yang C dia terdiri dari 7 lapisan tapi diameternya masih berorde nano, dan yang paling dalam ini diameter holonya 2,2 nanometer. Kemudian karakteristik dari karbon nanotube. Ya, bisa kita lihat tadi single wall karbon nanotube atau SWCNT memiliki diameter 0,4 sampai 5 nanometer. Sedangkan yang multi wall karbon nanotube itu batasannya 5 sampai 100 nanometer. Jadi kalau di bawah 5 nanometer itu single wall, ketika di atas 5 nanometer dia akan menjadi multi wall. Dari sisi elektrikalnya, dari sisi elektrisnya dia bisa menjadi metal maupun semikonduktor. Nah, sifatnya dia no electron migration at high field. Jadi ketika pada medan yang tinggi, dia tidak ada electromigration. Dari densitasnya, memiliki densitas yang rendah dibandingkan dengan aluminium. Bisa kita lihat di sini, aluminium memiliki 2,7 gram per cm kubik, sedangkan karbon nanotube 1,4 gram per cm kubik. Artinya apa? Artinya dengan berat yang lebih ringan atau dengan jumlah yang lebih sedikit,
dia memiliki luasan yang sama dengan aluminium. Aluminium butuh 2,7 gram untuk mendapat 1 cm3, sedangkan karbon nanotube hanya 1,4 gram untuk mendapatkan 1 cm3. Nah, ini disebut karbon nanotube memiliki aspek rasio yang tinggi. Kemudian tensile strength. Tensile strength dari karbon nanotube lebih tinggi dibanding tensile strength dari baja. Kekuatan tarik dari karbon nanotube bisa mencapai 4,5 kali 10 pangkat 9 Pascal, sedangkan baja itu 2 kali 10 pangkat 9 Pascal. Nah, dari sisi arusnya, karbon nanotube dapat mengalirkan arus sampai 10 pangkat 9 ampere per cm persegi. Sedangkan yang kita tahu tembaga itu 10 pangkat 6 ampere per cm persegi. Heat transmission dari karbon nanotube memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu 6000 W per mK, sedangkan diamond atau berlian 3320 W per mK. Nah, ini adalah field emission-nya. Jadi semakin rendah field emission itu semakin bagus. Karbon nanotube dia memiliki field emission yang rendah 1-3 volt per mikrometer. Jadi dia memiliki field emission yang rendah, artinya ketika dia diberi tegangan yang kecil saja dia sudah bisa membuat field emission atau men-trigger. Sedangkan yang biasa dipakai molybdenum tips itu 50-100 volt. 100 volt. Molybdenum tips 50-100 volt per mikrometer. Tapi yang paling masih menjadi kendala saat ini yaitu di harganya. Karbon nanotube itu harganya 1-10 juta, tergantung kualitasnya. Ini 1-10 juta ini harga per gram. Jadi bisa dibilang karbon nanotube itu masih memiliki kendala di harganya.